Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Jejak Malam Story. Pada malam hari ini kita bakal menceritakan tentang petaka tali pocong perawan. Ini tentang petaka tali pocong perawan ini bisa kau ceritakan nggak tentang apa namanya itu alur gitu, singkat aja ya. Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran. Oke, jadi cerita kalian itu terdapat dari narasumber kita di Telegram kalian. Jadi dia ini bercerita tentang kisah abangnya yang bisa dibilang kena imbas dari pengambilan tali pocong perawan dan sampai akhirnya tuh meninggal ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Sekira. Oke deh, ini gimana nih tentang petaka tali pocong perawan? Jadi untuk cerita kali ini tuh ya lumayan creepy ya guys ya. Jadi cerita ini kami dapat dari Telegram kami tadi, udah aku bilang ya. Nah jadi yang bercerita ini adalah adik dari korban ya, dari. Jadi kita sebut aja nama si adiknya adalah Joko dan abang ini adalah Dani. Nah mereka ini berasal dari Pulau Jawa. Terus mereka ini pun berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu gitu. Jadi semua serba terbatas lagi. Ayahnya seorang petani, ibunya juga tukang cuci keliling lah ke rumah-rumah gitu. Nah, jadi dari kecil si Dan ini anak pertama kan. Jadi dia itu dari kecil udah sering dibully lah sama kawan-kawannya gitu. Sampai dia udah besar, udah bisa dibilang seumuran bekerja lah ya, dan kawan-kawan tongkrongannya pun sering kayak ngeledekin dia, si miskin lah si ini lagi. Terus karena kejadian itu si Dan ini orangnya jadi sedikit penyendiri lah dan pemurung gitu, dia lebih sering di rumah gitu kan, karena dia tahu dia kalau keluar ya imbasnya bakal bully lagi gitu kan. Akhirnya karena si Dan ini mulai kelelahan lah dengan kehidupannya yang kayak gitu-gitu aja, jadi ngambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas nih. Iya, akhirnya dia ke dukun. Ya. Bisa dibilang orang yang sedikit ditakuti lah di daerah kampungnya dia ya. Jadi ketika itu si Dan datang ke sana, si Dan ini minta supaya kaya, supaya cepat kaya, segala macam lah gitu. Si dukun ini nyaranin si Dani buat naik ke salah satu gunung yang ada di daerahnya mereka, terus mandi di air terjun dari kucuran air hujan. Jadi bukan harus air terjun ya, jadi dia tuh mandi ketika hujan kan ada bebatuan gitu, dia tuh kalau ada yang ngucur ke bawah kayak terjun, dia mandi di situ. Dan dia baca mantra gitu. Itu ritualnya. Ya ritualnya, itu ritual yang pertama. Terus ketika dia baca mantra itu, nanti ada salah satu sosok yang ngebisikin dia, terus ngasih dia batu gitu. Terus akhirnya setelah dia dapat batu itu, barulah dia menunggu kabar ada seorang gadis yang meninggal dan itu harus diambil tali pocong. Nah gitulah singkatnya dalam telepon tadi. Akhirnya pulanglah dia ke rumah. Besoknya si Dan ini tiba-tiba ngomong sama si Jok, Jok kita daki yuk kayak gitu. Si Dan ini, si Joko ini kayak berpikiran kok tiba-tiba banget ya. Karena si Dani yang dikenal sama si Joko itu adalah orang yang pendiam, pemurung gitu. Kok tiba-tiba kayak mulai aktif gitu. Nah karena si Joko ini kayak senang lah mungkin akan ada perubahan dari abangnya kan, ada sedikit aktif. Akhirnya si Joko ini mengiyakan. Terus si Joko bilang dia bakal ngajak kawannya, 2 orang lagi gitu, yang namanya itu Mulyo sama Suryo. Nah akhirnya tibalah saat ketika mereka mendaki. Jadi gunungnya ini gak disebutin sama mereka, gak disebutin sama mereka. Jadi
pendakian ini pun nggak nyampe ke puncak. Nah, Berarti setengahnya gitu. ya bahkan nggak nyampe mungkin ya. Ketika lah hari pendakian datang, mereka sudah berkumpul, sudah bercemas-cemas segala macam. Terlihat dari raut wajahnya si Dani ini kayak senang kali gitu, kayak senang gitu kan. Si Joko pun kayak ya ikutan senang gitu kan, karena ngeliat abangnya udah gak murung-murung lagi gitu kan. Nah, ketika itu mereka naik gunung. Dari perjalanan dari base camp ke pos 1, titik pertama beristirahat, itu makan waktu sekitar 1 jam. 1 jam. Dan itu nggak terlalu, bisa dibilang aman-aman aja lah, nggak ada kendala apapun. Padahal kondisi cuaca pada pagi hari itu bisa dibilang cerah, nggak ada kabut, nggak ada mendung atau mau tapi hujan gitu kan. Jadi mereka lanjut aja. Nah, ketika di perjalanan pos 2 ini, si Mulyo itu ngelihat ada sosok seperti kuntilanak, tapi dia berdiri, masih kayak kayak ditutupi sama lendir gitulah, dan itu di balik pohon. Pagi-pagi di samping banget. Iya, pagi-pagi. Itu mungkin sekitaran jam-jam 10-an. Jadi mereka ngedaki dari mulai jam-jam 8 dan itu nyampe ke atas itu di pos 1 jam 9. Mereka trekking lagi ke pos 2 itu sekitar ya jam-jam 10-an itulah. Sampai si Mulyo ini ngelihat itu lagi di pertengahan jalan mau ke pos 2. Ketika si Mulyo itu melihat sosok tersebut, si Mulyo ini langsung lari megang tangan si Suryo. Nah gitu, Sur gitu kan, aku melihat sesuatu gitu. Apa yang kamu lihat? Mereka tuh pakai bahasa Jawa lah, jadi cerita gitu. Kan kuntilanak kayak gitu, bus kayak gitu. Ya ngomong kayak gitu di tempat kayak gini kayak gitu kan. Ini rumah mereka kayak gitu. Oh iya gitu kan. Nah, si Suryo sama si Mulyo ini gelagatnya agak ketakutan gitu. Si Mulyo ya tau lah, tadi Mulyo udah ngeliat kan. Dan si Suryo ini karena ketrigger dari ceritanya si Mulyo, jadi dia agak takut. Nah, posisi pendakian ini yang paling atas itu, yang paling depan itu si Dani. Belakangnya si Dani, Joko, baru si Suryo, baru si Mulyo. Jadi Mulyo ini paling belakang. Nah, dari kejadian tersebut, pas mereka break di antara pos 1 dan pos 2 itu, setelah mungkin sekitar 15 menit perjalanan dari penampangan tadi, mereka tuh break. Jadi si Mulyo ini ngomong sama si Joko, Jok, tadi aku nengok gitu kan, itu sosok. Tapi kamu dari kayak gitu, kuntilanak, tidak berlendir Jok, jangan kusam. Jadi si Joko bilang, udah gak usah dihirauin gitu kan. Yang ini tuh cuma harus ngasih wajah gitu kan. Oke, kamu kecapean, udah istirahat, aja dulu. Ketika lagi itu si Mulyo bilang, nanti gantian ya. Aku yang di tengah, kamu yang di paling belakang. Oh ya udah, oke. Mulai trekking. Jadi dari pos 1 tadi yang harusnya perjalanan ke pos 2 itu sekitar 1 jaman atau 2 jaman, itu malah mereka tuh kayak muter-muter, hampir mau 3 jam lama perjalanan itu. Pokoknya mereka nyampe di pos 2 itu sekitar jam-jam 12-an siang. Nah, ketika itu mereka duduk lagi dan mereka ngambil pasokan air bersih, karena Untuk perbekalan ya untuk perbekalan. Karena yang tuh tahu dari cerita ini, gunung itu ada 5 pos. Jadi sesampainya mereka di pos 2, mereka langsung istirahat, bangun 1 tenda supaya bisa istirahat ganti-gantian, terus masak. Nah, si Dan ini bilang sama si Joko itu mau pergi sebentar gitu kan, mau bawa air kecil lah. Tapi diam-diam si Dan ini rupanya pergi ke salah satu, ada gua gitulah ya. Dan si Joko ini ngeliat gitu, cuman dihiraukan aja itu awal. Terus si Joko nanya, dari mana sih bang? Kayak gitu. Dari mana sih mas? Gitu kan, kok lama banget. Oh, buang air besar tadi kayak gini, susah dari tempatnya kayak gitu. Oh. Dari sini gelagatnya si Dani, dia udah mulai kelihatan aneh. Si Joko juga ngerasain itu kan. Mulailah mereka trekking lagi dari pos 2 ke pos 3. Nah,
di dari pos 2 ke pos 3 ini, si Joko kan posisinya paling belakang gitu ya. Ini tadi mereka istirahat itu sampai jam 3 sore. Nah, jadi ketika jam 3 sore itu pas mereka mulai trekking itu udah mau mendung gitu. Oh. Udah mendung. Nah, di sini langit kan mulai gelap gitu. Jadi otomatis pencahayaan itu agak kurang kan. Karena hutan yang rimbun tadi gitu kan. Jadi pencahayaan kurang dari kabut pun mulai datang gitu kan. Terus si Mulyo ngomong, "Mas," kayak gitu, dia ngomong sama si Dani, "perasaan tadi cuaca bagus-bagus aja ya," kata dia, "kok tiba-tiba mendung?" Dia si Dani ketawa gitu, "Ah, aku juga gak tahu," kata gitu kan. Udahlah kita trekking aja gitu. Nah, di sela-sela itu akhirnya rintik-rintik hujan mulai turun dan mereka pun pakai jas hujan. Akhirnya dilanjutin lah, lanjut perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu si Joko kan tadi udah paling belakang nih. Si Joko ini ngedengar ada langkah kaki ngikutin mereka juga Dari belakang. dan langkah kaki ini berat kali, besar kali badannya gitu kan. Terus sekali si Joko ini lihat ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Namun pemandangan yang ada di situ jauh lebih mengerikan gitu. Iya. Kayak kok lainnya gitu kan. Karena si Joko ini udah pernah gitu naik ke trek ini gitu kan. Sekitar jam-jam 5 sorean atau jam-jam mau maghrib itu sampai mereka di pos 3 tadi. Dan pos 3 ini tempat orang istirahat tadi, kayak tenda dan segala macam gitu kan. Tapi pas sampai mereka di sana itu nggak ada siapa-siapa men. Kosong. Cuman mereka aja yang mendaki. Cuma mereka berempat. Nah, raut wajahnya orang si Mulyo, Suryo dan Joko itu agak sedikit takut gitu kan, cuma mereka aja yang mendaki. Tapi si Dani ini malah seneng gitu kan, kita cuma sendiri nih, asik nih kita yang pakai gitu kan. Itulah akhirnya mereka pasang lah tenda. Hujan pun mulai deras. Mereka masak mie, ya biasalah kayak orang pendaki biasanya kan, makan lah mereka. Akhirnya tidur lah sekitar jam 10 malam. Itu udah lama ngomong. Terus kita terus pulang. Nah, si Joko ini tidur sama si Dani, abangnya. Si Mulyo sama si Suryo itu satu tenda. Jadi mereka tuh 2 tenda daripada depan itu. Jadi kayak flashlight juga lagi. Jadi itu nyambung. Jadi mereka tuh masak di belakang. Sekitar jam 1 jam 2 si Joko ini bangun. Itu kondisinya masih hujan. Masih hujan lebat. Malam mungkin lebat gitu kan. Nah, jadi posisinya mereka itu kayak gini. Pos 3 itu ada landai. Dan di atasnya landai itu ada tanjakan lagi, itu menuju ke pos 4. Nah, gitu. Nah, ketika di situ si Joko kan kebangun, pengen kencing gitu kan. Nah, dia ngelihat si Dani ini nggak ada. Nah, dia ngeliat loh, dari mana gitu kan? Apa dia ini sendiri gitu kan? Buang air kecil atau buang air besar lagi gitu kan? Nah, tiba-tiba tuh dia kaget, ada yang nepis ininya, tendanya dia gitu kan. Pas dia tengok dia, ternyata si Dani. Si Dani udah basah kuyup. Dan cuman dia ada megang sesuatu gitu di tangan. Dari mana sih mas? Kayak gitu. Aku nyari ini tadi, katanya gitu kan. Nyari kayu bakar buat kita ini gitu kan. Ternyata nggak ada yang kering, katanya gitu kan. Ya iyalah hujan kayak gini kok, katanya gitu kan. Udahlah, ganti baju lah itu, nanti masuk ke angin pula. Nah, tapi si Joko ini ngelihat si Dani megang sesuatu dan masukin ke dalam tas. Oke. Nah, habis itu si Joko bilang sama mas, temenin aku bentar dong, mau buang air gitu. Oh ya udah, ayo. Temenin. Terus balik lagi, tidur lagi mereka. Nah, rupanya pas mereka balik tidur, si Suryo sama si Mulyo ini digangguin. Iya, digangguin. Jadi nggak lama selang dari mereka tidur, si Suryo ini kebangun mendengar suara langkah kaki berat tadi. Nah, si Suryo ini karena ketakutan gitu kan, karena ketrigger dari cerita si Mulyo, si Suryo ini bangun, bangun dong gitu kan. Aku ini selama ini gitu. Jadi si dalam masih kayak gayang-gayang habis bangun tidur gitu kan, si Mulyo ini ngomong gitu, kenapa? Kayak gitu kan.
aku dengar suara laki-laki dari belakang. Coba kamu lihat di depan. Kalau dengar sama berdua, dia bilang iya ada. Tuh, 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 gitu. Nah, kalau dibilang batu jatuh nggak kayak gitu, kayak serentak kali gitu. Tuh, tuh, tuh. Nah, ketika itu mereka tuh saling pandang-pandangan, apa ya kira-kira gitu kan. Nah, akhirnya si Mulyo itu berani ngeliat keluar. Nah, ketika si Mulyo ngeliat keluar tenda ke arah samping kanan, dia tuh melihat ada salah satu sosok kayak sebuah muka, tapi itu berbulu besar nih. Dan itu dari arah hutan sekitar. iya, dari hutan-hutan sekitar itu mandangnya itu tendanya si Mulyo sama Sasuke. Itu tajam dan merah kan. Nah, habis selesai itu masuklah dia kan, langsung kunci ini kan. Nah, akhirnya ketika pagi selesai gitu kan, ini perjalanannya harusnya jadi 2 hari 2 malam. Akhirnya mereka mutusin buat turun Jadi mendaki. nggak daging karena ketakutan aku. Nah, ketika pagi bangun si yang mulai sama siswa serentak ngomong kan, nah kita turun gitu kan, udah nggak betah di sini kita gitu kan. Akhirnya kajian juga cerita kalau ada di bawah, tolonglah dulu karena si Dani ini mungkin udah dapat apa yang dimau dia, akhirnya dia mau juga turun. Senang-senang aja akhirnya turun. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Dan si Dani ini buru-buru masuk ke kamar. Si Joko ngomong gitu kan, Mas, taruh dulu dong, mandi dulu dong gitu kan, cuci tangan kayak gitu kan. Si Dani ngomong, oh iya bentar, taruh tas dulu gitu kan. Nah, ini dari gelagat-gelagat si Dani, si Joko ini mulai curiga gitu lah. Oke lah, habis itu udah selesai dari situ. Setelah beberapa hari, sekitar seminggu, ada kabar duka lah dari kampung mereka itu. Ada seorang siswi SMA kecelakaan dan dia meninggal. Nah, akhirnya rame-rame lah orang apa namanya nelayan yang dipercaya mereka di kampung mereka ini karena banyaknya penggunaan ilmu hitam. Jadi kuburan untuk perempuan yang masih perawan atau wanita yang masih perawan itu dijaga selama 7 hari. Oh, untuk mengantisipasi pencurian itu. Jadi ya. karena memang di kampungnya mereka dan di desa-desa lain itu masih kental lah sama itu. Jadi dari keluarga korban ini takut, dari keluarganya almarhum. Jadi selama 7 hari dijaga. Nah, dalam selama 3 hari ini dijaga ramai, ketat dari mana. Nah, ketika hari keempat ini udah mulai agak sepi, cuma 2 orang. Si Dani ini mau memulai aksinya tadi, mencuri tali pocong tersebut. Si Dani bingung, karena ini setiap jam dijaga terus. Kayak mana sih caranya gitu kan? Ya. Dia udah gak punya waktu lagi, kira-kira sekitar 3 hari lagi lah. Dia selalu mantengin dari hari pertama, kedua, ketiga. Ketika hari ketiga ini dia mau mencuri itulah. Udah bos, dia campur dan segala macam gitu lah. Nah, ketika dia lagi ngendap-ngendap di semak-semak, tiba-tiba, kamu ngapain? Kayak gitu kan. Nah, ada bapak-bapak kampung di situ nengokin dia gitu kan, malam-malam gitu kan. Kamu ngapain? Kayak gitu kan. Kok cangkul boy ini kamu dibilang itu kan? Kamu memang minta pocongnya kata gitu kan. Terus si Dan ini ketakutan, gagapnya kayak gimana gelap lah gitu kan. Akhirnya dia tuh ngomong, aku habis dari kebun kata gitu kan. Habis dari kebun bapak kan, habis ngambilin ubi. Memang dia bawa ubi ya pas itu. Ketika itu akhirnya dia gak jadi nih melancarkan aksinya tersebut gitu kan. Akhirnya, ketika dia pulang ke rumah dia kesel lah kan, dari ketahuan gitu kan. Nah, akhirnya dia berpikir gimana caranya. Dia tuh baru teringat kalau dia kemarin dari gunung, dia itu dikasih batu lah sama satu sosok dari gunung rupanya. Dari cerita yang si Dani ya. Dari batu tersebut dia itu dikasih satu ilmu yang bisa menghilang lah. Ya, dan dia harus baca salah satu mantra. Jadi yang dibisikin tadi sama Dukun itu bilang nanti ada salah satu makhluk yang bisikin, dan mantra yang dibisikin itu adalah mantranya, mantra untuk bilang sendiri dengan batu. Oh, dia nyoba lah akhirnya di rumah, dan dia coba ternyata berhasil. Orang rumah itu gak ada yang nengok gitu kan, dia kabur dan bawa cangkul.
Ketika itulah dia melancarkan aksinya. Sekitar jam 2 malam, dia tuh ke sana. Dia nengok di situ ada 2 orang yang jaga di sana. Jadi dia agak khawatir sedikit. Apa ini cuma nggak nampak campur sama aku aja ya? Apa kalau gue di tanah nampak ya? Gitu. Tapi dia coba nekat. Ternyata nggak nampak. Jadi penglihatan si penjaga ini, kuburan itu tertutup. Padahal itu lagi digali. Ya. Ketika itu yang penjaga ini, ketika dia lagi gali itu, penjaga ini ngomong, "Hei," gitu kan. Nah, dia langsung takut, gitu kan, terkejut dia. Nah, ketika dia naik ke atas, rupanya si penjaga ini ngomong sama penjaga satu lagi, gitu, "Bentar ya, gitu. Aku mau ke warung dulu, mau beli kopi," gitu kan. "Oh iya," gitu. Nah, ketika yang jaga satu lagi itu, dia mau kencing lah, pergi lagi. Gak lama setelah itu si Joko nggak berhasil. Si Dani ini nggak berhasil mengambil tali pocong tersebut dan dia lari. Ketika dia lari, penjaga tersebut datang dan dia nengok kuburan itu udah dibongkar. Heboh lah satu kampung di desa itu. Siapa yang mikirin kuburan? Yeah. Nah, ketika malam tersebut si Dani ini udah sempet nyimpan tali pocongnya di belakang rumah. Di belakang pohon gitu. Ada satu cangkulnya juga di sini. Dan dia bodohnya dia itu, ya tau lah makam masih baru, masih becek dan segala macam gitu kan. Bercak kakinya itu ada di depan rumah. Nah, ini mama ini heran. Dan pertama dia nyari lagi Jok, tadi dari kebun gitu. Enggak kok bu, kata gitu. Mungkin Mas Dani. Nah kemarin aku dengar mau ngambil ubi, kata gitu. Dia dan ini masih tidur. Dan kata gitu kan. Ya bu, kata gitu kan. Kamu habis ngambil singkong ya, kata gitu kan. Ambil dia. Iya bu, tadi malam aku ambil gitu kan, buat bakar, kayak gitu kan. Oh ya udah gitu. Kira apa? Soalnya ada bercak kaki di depan, kata gitu. Ya. Jadi ketika malam dia ngambil itu, si dukun ini bilang, kalau kamu bisa bertahan selama 1 malam setelah pengambilan tersebut, kamu akan menjadi kaya. Nah gitu. Ketika dia ngambil tersebut, dia taruh di belakang rumah, digali, ditaruh di kubur di belakang rumah. Malam itu dia dihantui sama sosok arwah yang punya tali pocong. Pokoknya ketika dia masuk ke dalam kamar, dia bersih-bersih segala macam, dia itu ngeliat di jendelanya dia itu ada sosok pocong udah terbuka sini ya. Dan itu kayak udah kayak ini terbuka gitu lah, jadi ada kepalanya gitu, jadi kalinya dari kafan itu di belakang gitu kan, kayak jaket gitu lah, tau gak sih? Nah kayak gitu. Ketika itu si pocong ini ngomong, balikin tali pocongku, kayak gitu kan, taruh di tempat yang semestinya, kayak gitu. Dia ini udah mulai ketakutan kan, setiap dia tidur bantal gulingnya itu berubah pocong, terus dia balik badan di atas situnya ada pocong. Pokoknya dia dihantui terus sampai pagi itu rupanya dia nggak tidur. Ketika mamanya ngomong itu, pocong itu bilang, dia bilang dan dari mana gitu gini. Dan dari pagi pas dia nanya kalau ngambil ubi apa enggak gitu, nah itu pocong itu pergi. Nah, selama beberapa hari kampungnya heboh kan, siapa sih yang ngambil gitu. Si Dani ini pun gelagatnya mulai udah gak waras. Agak Ya, pokoknya dia setiap di dalam kamar itu tolong gitu kan. Ampun gitu kan. Iya nanti aku balikin kayak gitulah. Nah, si ibunya ini curiga dengan gelagatnya yang kayak gitu. Selama beberapa hari kayak gitu, terus akhirnya si Dani ini ditanya gitu kan, kenapa dan kamu kenapa, kata gitu kan. Aku takut jadi sambil ngeringkuk di pojok kamar kayak gitu. Takut kenapa ada pocong kayak gitu kan. Kamu yang ngambil ya, kata gitu kan. Nah jadi memang mitosnya dan pengetahuan seluruh warga itu, kalau ada yang ngambil dari pojok tersebut dia pasti dihantui gitu. Nah kalau dia nggak sanggup dalam berada 1 malam, dia bakal dihantui terus. Nah kayak gitu. Ibu ini langsung kayak gitu kan.
iya bu, aku yang ngambil pak bu, kayak gitu. Nggak ada cara lain, aku pengen kaya, itu langsung cakap astagfirullahaladzim dan kayak gitu caranya dan kayak gitu kan, itu cara yang salah dan kayak gitu. Nah akhirnya dengan kebaikan seorang ibu itu lah, jadi ditutupi lah sidang ini supaya nggak diamuk masa warga lah gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu sekitar seminggu sebulan gitu kan, sidang ini makin parah, malah bisa dibilang udah kayak orang gila. Nah akhirnya karena udah gak sanggup lagi gitu keluarga yang nahan gitu kan, di setiap malam dia meraung-meraung gitu kan, diomongin lah sama keluarga, sama keluarga korban pertama, diomong kalau si Dani yang narik, mana lah keluarga korban tadi, karena datang ke rumah si Dani gitu kan, si Dani ini udah nggak bisa dia ngobrol, udah linglung lah gitu. Nah, terpaksa dia itu dibawa ke kantor polisi, terus dia memang nggak di penjara, tapi dia dimasuk rumah sakit jiwa gitu. Nah Karena kejiwaannya terganggu. iya, kejiwaan dia terganggu sama yang itu. Nah ketika itu si Dani itu kan udah di rumah sakit jiwa nih, tapi anak dari tali pocong ini nanti satu desa minta dibalikin terus. Jadi tradisi tali pocong itu belum dikembalikan. Belum, kan mereka nggak tahu nih di mana, cuma Oke. si Dani yang tahu di mana disimpan dia. Nah ketika itu mereka ini sibuk lah nyari, digeledah sama dia si Dani ini kan, nggak dapet. Akhirnya dimintalah supaya si Dani ini, mereka ini jemput si Dani nanya tuh kan bisa apa enggak. Dan ketika ditanya si Dani ini ngerau. Akhirnya tersebutlah sama si Dani ini di belakang pohon. Nah mereka akhirnya bertugas masuk ke belakang. Dan memang di situ masih ada cangkul dan di bawahnya tuh bekas jejali gitu. Dan akhirnya mereka dapat tali pocong. Nah ketika tali pocong tersebut dapat, akhirnya mereka ini balikin lah, bongkar kuburan lagi, dibalikin lagi gitu ceritanya. Nah ketika itu gak lama setelah itu mereka dengar kabar kalau si Dani ini temukan gantung diri di rumah sakit jiwa tersebut dengan kondisi mata yang udah Terbelalak tadi. bukan kayak kecolok gitu. Oke. Ya, jadi udah keluar darah semua, itu udah hancur bola. Nah jadi ceritanya memang sampai situ aja. Jadi nggak ada lagi nih teror dari si arwah. Nggak, setelah dari pengembalian tali pocong tersebut nggak ada lagi. Kisah horor yang cukup menarik tadi, petaka tali pocong arwah. Oke teman-teman, jadi cukup sekian saja cerita tentang petaka tali pocong arwah. Nantikan terus video kita Jejak Malam Story. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang kepengen mengirimkan ceritanya lewat bisa kirimkan saja lewat Telegram. Iya, bisa lewat Telegram, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram kita, bisa juga di TikTok kita. Semuanya namanya Jejak Malam 06. Oke, sekian saja dari kami. See you. The next video.